Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyomantike MSI selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Izinkan saya Nita Rahmawati, dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 sebagai mahasiswa S2 Pendidikan IPA Undiksa untuk mempresentasikan pokok bahasan kali ini mengenai menganalisis realisme dan implikasinya dalam pendidikan. Presentasi ini akan mengulas konsep filosofis realisme dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dan mempengaruhi sistem pendidikan modern, menekankan pentingnya pengalaman dan observasi objektif. Baik, kita mulai. Apa itu realisme? Realisme merupakan realitas objektif. Realisme meyakini bahwa dunia nyata eksis secara independen dari pikiran dan persepsi manusia. Kebenaran melalui pengamatan harus diperoleh melalui pengamatan empiris, pengamatan langsung, dan indera, bukan sekadar ide subjektif. Intinya, realisme berpendapat bahwa objek nyata adalah pusat pengetahuan dan tugas kita adalah mempelajari serta memahaminya sebagaimana adanya. Siapa sajakah tokoh-tokoh penting realisme? Di sini yang termasuk tokoh-tokoh penting realisme adalah Aristoteles, pendiri realisme klasik yang menekankan pentingnya observasi sistematis dan pengamatan indrawi sebagai jalan menuju pengetahuan. Selanjutnya ada John Locke, filsuf empiris yang menegaskan bahwa pengetahuan atau tabula rasa sepenuhnya berasal dari pengalaman indera atau sensasi dan refleksi. Selanjutnya, ada pakar modern, realisme terus relevan, menempatkan objek nyata dan kurikulum sebagai fokus utama dalam proses pembelajaran. Hal ini ditegaskan oleh Ermawati Juroh tahun 2020. Prinsip-prinsip filosofis realisme. Yang pertama adalah prinsip metafisika. Prinsip ini menyatakan bahwa realitas terdiri dari materi dan bentuk yang terstruktur, tunduk pada hukum alam yang universal dan tidak berubah. Selanjutnya ada prinsip epistemologi, yakni pengetahuan sah diperoleh melalui sensasi atau pengalaman indera dan abstraksi melalui proses logis untuk memahami konsep umum. Selanjutnya, terdapat juga prinsip aksiologi yang merupakan nilai-nilai bersifat absolut dan dapat ditemukan dengan mempelajari hukum-hukum alam yang mengatur interaksi objektif di dunia. Selanjutnya, realisme dalam konteks pendidikan. Basis pengalaman, pendidikan harus berlandaskan pengalaman nyata, praktis, dan observasi objektif terhadap dunia. Nah, di sini sangat terpengaruh oleh peran guru, guru sebagai fasilitator dan sumber pengetahuan yang membimbing siswa untuk memahami realitas secara kritis dan terstruktur. Di samping itu juga, realisme dalam konteks pendidikan fokus pada pembelajaran. Di sini, menekankan penguasaan pengetahuan ilmiah dan keterampilan yang aplikatif berguna untuk kehidupan. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum yang digunakan harus relevan, terorganisir dengan baik, dan mengajarkan subjek-subjek inti yang mendeskripsikan dunia nyata seperti sains, matematika, dan bahasa. Selanjutnya, contoh implementasi realisme di sekolah.
Pendekatan realisme mewujudkan pembelajaran yang langsung, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata. Pendidikan sains praktis berupa demokrasi dan eksperimen laboratorium sebagai metode esensial untuk memverifikasi teori dan mentransfer ilmu pengetahuan secara efektif. Selanjutnya, juga digunakan kurikulum yang relevan dengan tujuan untuk mendesain kurikulum yang terikat erat dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan sosial. Kemudian juga menyiapkan siswa untuk peran profesional di masa depan. Nah, selanjutnya, belajar dari pengamatan, mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman langsung, kunjungan lapangan, dan pengamatan yang mendorong siswa untuk berpikir induktif. Selanjutnya, perbandingan realisme dan idealisme dalam pendidikan. Meskipun kontras, kedua filosofi ini diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang seimbang dan holistik. Realisme atau objektif, kemudian juga ada perbandingan berupa idealisme atau subjektif. Di sini untuk realisme fokus pada utama dunia nyata, fakta empiris dan kebenaran yang dapat diverifikasi. Sedangkan idealisme fokus utama pada nilai moral, spiritual, dan ide yang berasal dari pikiran. Selanjutnya, tujuan realisme itu adalah menguasai pengetahuan objektif dan keterampilan praktis. Sedangkan untuk tujuan idealisme berupa mengembangkan potensi diri, moral, dan karakter ideal. Nah, metode yang digunakan dalam realisme berupa observasi, eksperimen, dan induksi. Selanjutnya, untuk idealisme, metode yang digunakan adalah diskusi, ceramah, dan refleksi diri. Nah, pendidikan yang efektif menggabungkan fokus realisme pada fakta dan keahlian dengan penekanan pada etika dan pengembangan karakter. Bagaimana manfaat pendekatan realisme dalam pendidikan? Manfaat pendekatan realisme dalam pendidikan yang pertama adalah mampu berpikir kritis, membekali siswa dengan kemampuan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang objektif. Selain itu juga memberikan kesiapan dunia nyata pada siswa dengan mempersiapkan siswa secara pragmatis untuk menghadapi tantangan kehidupan, karir, dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya juga manfaat pendekatan realisme dalam pendidikan mampu memberikan fakta yang objektif, yaitu menghindarkan kesalahan interpretasi dan spekulasi dengan menegaskan bahwa dasar pengetahuan adalah bukti empiris yang valid. Jadi, pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya teoritis, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan nyata. Selanjutnya, tantangan dan kritik terhadap realisme. Pengabaian nilai non-materi di sini fokus yang berlebihan pada fakta dan hal-hal material yang berisiko mengabaikan aspek moral, spiritual, dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Di samping itu juga keterbatasan sosial, yakni kesulitan dalam menerapkan metodologi objektif, realisme untuk menganalisis fenomena sosial yang kompleks, emosional, dan subjektif. Selain itu juga dibutuhkan kebutuhan integrasi agar pendidikan menjadi holistik. Realisme harus diintegrasikan dengan filosofi lain seperti idealisme atau pragmatisme untuk mencapai keseimbangan. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara validitas empiris, realisme dengan kebutuhan pengembangan aspek subjektif manusia.
Dari pemaparan tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya realisme sebagai pondasi pendidikan akan bermakna apabila adanya pengalaman dan observasi, keterampilan terhadap dunia nyata, serta kesiapan untuk menuju masa depan. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, demikian pemaparan presentasi kami dalam mata kuliah filsafat dengan topik realisme sebagai pondasi pendidikan bermakna. Nah, kita akan ketemu lagi pada materi filsafat selanjutnya dengan pokok bahasan yang berbeda. Saya mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni.